Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka amsilatinya jilid 3 halaman 12 dan 13. Masih menjelaskan khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Bila di awal kalimat berupa jar majrur atau dzaraf madrub, maka menjadi khobar yang didahulukan dengan syarat kata setelahnya yang berupa isim yang dibaca rofa, kebanyakan berupa nakirah, maka menjadi mubtada muakhar. Contoh walahum fiha aswajun tanpa harokat dibaca walahum fiha aswajun. Contoh ayat yang kedua ya, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun wallahu maradun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Fi qulubihim menjadi khabar muqaddam sebab jar majrur di awal kalimat. Dasarnya wa nahuin wali wa tol multazim maradun menjadi mubtada muakhar karena adanya mubtada dasarnya wa rafa'ul mubtada'am af'ul habarim bil mubtada sebab tadi kawitan mubtada mufas sebab anani mubtada khabar rafa. Kita memahami kembali, yaitu bila di awal kalimat berupa jar majrur atau dzaraf madrub. Contoh yang pertama, kita menemukan bacaan fi qulubihim, yaitu maradun. Atau contoh yang kedua, kita menemukan kata
Di sini contoh yang pertama terdiri dari awal kalimatnya terdiri dari jar majrur. Yang di sini terdiri dari dorob madrub. Pembahasan pertama, sebelum kita membahas ayat atau susunan kalimat sempurna itu, kita harus menentukan dulu kata yang bisa dibayangkan sebagai titik, koma beserta awal kalimat. Maka di sini titiknya memakai kesempurnaan kalimat, marodun komanya, awal kalimatnya fi qulubihim. Yusrun komanya, awal kalimatnya adalah ma'al usri. Ini yang pertama. Setelah menentukan bayangan titik, koma beserta awal kalimatnya, kita masuk ke dalam langkah yang kedua, yaitu menentukan setiap jenis yang namanya kalimatnya, yang mana kita harus bisa menerapkan yaitu ta'rif rumus utama. Di rumus utama bedakan isim, fi'il, dan huruf. Yang kita ketahui, afi ini adalah sebagai kalimat huruf, qulubi ini sebagai kalimat isim, hum juga dinamakan kalimat isim, marodun juga dinamakan kalimat isim. Apabila sudah kita menerapkan bentuk rumus utamanya, selanjutnya kita akan menerapkan yang namanya penentuan awal kalimatnya. Awal kalimatnya diawali dengan huruf jar. Atau juga awal kalimatnya yaitu diawali dengan isim yang mempunyai makna tempat, yang disebut nanti kedudukannya atau yang disebut dengan dorob. Maka di kaidah disampaikan, apabila di awal kalimat itu berupa jar majrur atau dorob madrub, maka kedudukannya itu menjadi khobar muqaddam. Artinya yaitu adalah khobar yang didahulukan. Dengan syarat kata setelahnya itu ada kata yang pantas untuk menjadi mubtada muakhir, dan kebanyakan itu berupa isim nakirah. Marodun menjadi mubtada muakhir, yusrun itu kedudukannya menjadi mubtada muakhir. Seperti ini. Maka bentuk yaitu kalau kita mau menjabarkan kalimat di sini satu persatu, maka di sini bentuk perumusannya di dalam rumus A3 itu terdiri dari khobar plus mubtada. Ini bentuk perumusan dari rumus A3-nya. Yang mana kesemuanya ini dinamakan sebagai susunan jumlah ismiyah. Yang mana susunan jumlah ismiyahnya di sini terdiri dari pertama yaitu khobar plus mubtada. Susunannya yaitu yang pertama khobarnya di sini terdiri dari yaitu jar majrur. Kayak begitu. Dan kata yang dipengaruhi oleh huruf jar itu terdiri dari yang namanya yaitu adalah yang disebut dengan idhofah, yang disebut dengan mudhof plus mudhof ilaih. Paham ya? Seperti itu. Nah, di sini yang disebut dengan susunan, istilahnya susunan jumlah ismiyah, karena terdiri dari yaitu adalah apa? Khobar mubtada atau mubtada
khobar. Sama dengan kalimat di sini, kalau ini mau dijabarkan kedudukannya menjadi khobar, ini kedudukannya yaitu menjadi mubtada. Khobarnya karena terdiri dari dorob madrub itu susunan dari yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Seperti itu. Kesemuanya di sini susunan ini dinamakan sebagai susunan jumlah ismiyah. Paham ya? Seperti itu. Kemudian disampaikan juga keterangan tambahannya, kadang mubtada muakhir bisa berupa isim ma'rifat. Walaupun kebanyakan mubtada muakhir itu adalah berupa yang namanya isim nakirah. Seperti kita menemukan kata yaitu lana a'maluna, seperti ini. Kalau kita di sini membahas yaitu titik komanya, kesempurnaan kalimat, koma, awal kalimat. Karena awal kalimatnya terdiri dari jar majrur, khobar muqaddam, mubtada muakhir. Mubtada muakhirnya terdiri dari isim ma'rifat. Yang mana isim ma'rifatnya itu terdiri dari mudhof yang mudhof ilaihnya berupa isim dhamir. Nah, jadi gak ada keharusan mubtada muakhir itu harus nakirah, cuma kebanyakan mubtada muakhir itu berupa nakirah. Berupa isim ma'rifat juga bisa seperti itu. Dan dijelaskan di sini. Kemudian juga dijelaskan di keterangan tambahan, khobar yang berupa jar majrur atau dorob madrub itu menyimpan makna tetap dari kata kainun istakor. Jadi dalam kalimat di sini seakan-akan menyimpan kata kainun istakor atau kainun atau istakor. Di sini menyimpan kata kainun atau menyimpan kata yaitu kainun di sini. Maka di sini bisa ditandai kata tetap itu biasanya ditandai dengan ta, ditandai yaitu dengan ta, yang artinya fi qulubihim iku tetap ing dalem piro-piro atine wong kafir marodun utawi loro. Seperti itu. Atau ma'al usri ku tetap ing dalem sertane kesulitan yusrun utawi kemudahan. Seperti itu. Jadi menyimpan makna yaitu kainun artinya tetap, kainun juga artinya tetap. Paham ya? Seperti itu. Dah, kalau paham kita lanjut sekarang latihan memberi makna bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum fiha aswajun. Walahum fiha aswaj. Walahum lan iku tetap kaduwe fiha ing dalam suwarga aswajun utawi pira-pira bojo. Nah ya, kita buka bab yang kedua yaitu adalah amil nawasih. Di sini dijelaskan nawasih itu adalah amil yang mempengaruhi mubtada. Yang asal mubtadanya rofa, karena kemasukan amil nawasih itu berubah menjadi dibaca nasab. Atau juga disebutkan yaitu
amil yang merusak pengamalan mubtada dan khobar. Itu yang disebut dengan amil nawasih. Amil nawasih yang pertama yaitu adalah inna atau anna. Ka anna, inna atau anna bermakna sak temeni. Ka anna bermakna koyo-koyo sak temeni. Lakinna bermakna yaitu tetapi ini. Menasab pengamalannya, menasabkan mubtada menjadi isimnya inna dan kawan-kawan, merofakkan khobar menjadi khobarnya inna dan kawan-kawan. Asalnya Allahu ghafurun rahimun, kemasukan inna menjadi innallaha ghafurur rahimun. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Susunan kalimat sempurna yaitu Allahu innallaha sami'un basirun. Sebelum kemasukan inna itu dibaca Allahu sami'un basirun. Di saat kita mau membahas susunan kalimat sempurna, awal pertama kita harus menentukan kata-kata yang bisa kita bayangkan sebagai titik koma beserta awal kalimat. Kenapa? Agar mudah untuk kita membahas kata per kata. Maka di sini yang kita ketahui titiknya memakai kesempurnaan kalimat, koma dan awal kalimat. Apabila kita sudah menentukan bayangan titik koma beserta awal kalimatnya, barulah kita tentukan yaitu jenis kalimatnya. Tentukan rumus utamanya isim, fi'il, dan huruf. Yang kita ketahui Allahu ini adalah sebagai isim, Sami'un juga isim, Basirun itu juga isim. Alasannya karena ada al atau musnad ilaih, Sami'un karena ada tanwin, Basirun juga karena ada tanwin. Bila sudah menentukan semua jenis kalimatnya, barulah kita membahas yaitu jenis awal kalimatnya. Karena awal kalimatnya ini adalah bentuknya isim, maka bila isim terapkan bentuk rumus A2-nya, bentuk rumus A1-nya, A2-nya, dan bentuk rumus A3-nya. Yang sudah kita pahami di sini di rumus A1-nya kata Allahu ma'rifat atau nakirah, jelas ma'rifat. Mabni atau mu'rab, mudzakkar atau muannas, mufrad tasniyah atau jama',
nusrat. Masuk ke rumus A2, sebutkan wazan-wazan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Wazan isim fa'il ada yang mirip? Wazan isim maf'ul. Maf'ulun, muf'alun, fa'alun, mufa'alun, mufta'alun, munfa'alun, mutafa'alun, wazan isim maf'ul ada yang mirip? Wazan masdar. If'alun, ifti'alun, infi'alun, taf'ilun, isim masdar ada yang mirip. Berarti tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Maka di kamus pilihannya adalah sebagai isim jamid. Selanjutnya kita akan menerapkan yang namanya rumus A3-nya. Di rumus A3 yang sudah kita ketahui di rumus A1, Allah itu adalah isim ma'rifat. Tanda garis bawah berarti termasuk di awal kalimat. Isim ma'rifat di awal kalimat, di sini kedudukannya menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rofa, maka dibaca Allahu. Dengan syarat kata setelah mubtada harus ada kata yang pantah untuk menjadi khobar. Karena kaidah perangkaiannya di mana ada mubtada di situ pasti ada khobar. Sami'un ini adalah menjadi khobar. Dan juga dijelaskan khobar itu bisa lebih dari satu. Basirun ini menjadi khobar yang kedua. Paham ya? Seperti itu. Sehingga kalau kita memahami satu persatu susunan kalimat sempurna di sini, Allahu ini menjadi mubtada, di sini menjadi khobar, di sini menjadi khobar. Jadi rumus A3-nya mubtada plus khobar plus khobar. Paham ya? Dan kesemuanya di sini dinamakan sebagai yaitu jumlah ismiyah. Paham ya? Ini sebelum kemasukan inna. Namun apabila sudah kemasukan inna, maka di sini dijelaskan inna ini termasuk amil nawasih. Amil nawasih itu adalah amil yang merusak pengamalan dari mubtada dan khobar. Yang mana yang sudah kita ketahui dari awal, mubtada dan khobar ini sama-sama hukumnya rofa. Kayak begitu. Namun kalau sudah kemasukan amil nawasih, asal mubtada itu hukumnya rofa, maka mubtada sekarang hukumnya nasab. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, inna selaku amil nawasih ini juga bisa kita bayangkan sebagai titik. Jadi di sini titiknya memakai inna, komanya memakai basirun, awal kalimatnya memakai Allah. Seperti itu. Karena amil nawasih itu juga bisa dibayangkan sebagai titik. Lah, untuk inna dan kawan-kawan, pengamalan dari amil nawasih inna dan kawan-kawan, yaitu yang pertama menasabkan mubtada menjadi isimnya inna yang asalnya rofa, maka dibaca nasab. Innallaha. Merofakkan khobar menjadi khobarnya inna, berarti khobarnya dibaca rofa. Sami'un. Dan khobar yang kedua juga dibaca rofa, basirun. Sehingga setelah kemasukan inna yang asalnya Allahu sami'un basirun, setelah kemasukan inna maka dibaca innallaha sami'un basirun. Sini. Paham ya? Seperti itu. Sehingga setelah itu kita akan bahas susunan kalimat sempurnanya di sini. Hanya menambah yaitu yang namanya titik. Jadi terdiri dari titik plus mubtada plus khobar
plus khobar. Paham ya? Kesemuanya di sini dinamakan sebagai susunan jumlah ismiyah. Paham ya? Seperti itu. Inilah pengamalan inna. Ya. Selanjutnya kita buka halaman yaitu 15 ya. Teman dari inna juga yaitu laita. Laita itu bermakna menowo ya. Bermakna boleh jadi atau barangkali. Pengaruhnya seperti inna. Contoh asalnya lana misluma utiyah, kemasukan ya dan laita dibaca ya laita lana mislama utiyah. Baca contoh ayat yang pertama ya, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya laita qaumi ya'lamuna. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Laita amalnya seperti inna, yaitu menasabkan mubtada dan merafakan mubtada. Nah, kita menemukan contoh di sini ada dua macam. Yang pertama kita menemukan contoh lana misluma utiyah. Sebelum kemasukan yang namanya yaitu laita, setelah kemasukan laita yaitu dibaca laita lana mislama utiyah. Nah, ini cara membahas susunan kalimat sempurna itu yang pertama kita harus menentukan bayangan titik, koma beserta awal kalimatnya. Yang kita pahami di sini bayangan titiknya memakai kesempurnaan kalimat, koma awal kalimat. Yang kedua bayangan titiknya memakai laita. Laita, koma awal kalimat. Setelah menentukan bayangan titik koma beserta awal kalimatnya, kita masuk ke langkah yang kedua. Tentukan semua jenis kalimatnya yaitu dengan menerapkan rumus utama, bedakan isim, fiil dan huruf. Allah di sini huruf, anna ini isim, mislu ini isim, amma ini isim, utiya ini adalah fiil. Seperti itu. Setelah kita menentukan semua jenis kalimatnya, barulah kita akan menentukan jenis awal kalimatnya. Oh, ternyata awal kalimatnya terdiri dari huruf. Allah ini asalnya adalah huruf jerli plus bertemu dengan la, maka plus bertemu dengan na, maka dibaca lana. Dan di kaidah disampaikan apabila jar majrur atau dzaraf madrub kok di awal kalimat, maka kedudukannya menjadi khobar muqaddam. Dengan syarat kata setelahnya pantas untuk menjadi mubtada muakhar. Maka di sini lana itu kedudukannya adalah menjadi yang namanya khobar. Nah, di sini susunan katanya yaitu terdiri dari khobar plus mubtada. Khobarnya terdiri dari jar majrur,
Sedangkan mubtada'nya itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Misluh mudhof, ammanya adalah sebagai mudhof ilaih. Paham ya? Seperti itu. Kemudian nanti akan dijelaskan juga karena ma ini adalah sebagai isim mausul, maka setelah isim mausul itu harus ada silah yang mengandung domir yang kembali kepada isim mausul, maka dibaca otia kang den teko opo dan seterusnya. Paham ya? Nah, fiil fa'il itu akan dibahas di bab selanjutnya. Dan keseluruhan di sini dinamakan sebagai susunan jumlah ismi. Iya. Paham ya? Seperti itu. Lah, di saat terletak setelah laita, paham ya? Maka laita ini dinamakan sebagai temannya inna. Sehingga sekarang khobar di sini hukumnya rofa, yang asalnya lana di sini khobar hukumnya rofa, tidak dibaca rofa karena huruf hukumnya mabni yang disebut dengan mahal rofa, ya. Paham ya? Karena tidak menampakkan tanda kerofaannya. Namun kalau sudah kemasukan laita, maka khobar di sini bukan khobarnya dari mubtada tadi, tapi khobarnya dari laita. Paham ya? Lah khobar laita itu hukumnya nasab, maka lana di sini dinamakan sebagai mahal nasab. Nah, seperti itu. Khobarnya apa? Khobarnya laita itu hukumnya rofa. Maka di sini juga dinamakan sebagai mahal rofa. Paham ya? Dan kemudian isimnya laita atau mubtada rofa, karena menjadi isimnya laita maka hukumnya nasab. Jadinya dibaca mislah. Kayak begitu. Kemudian lagi disampaikan di sini juga dalam kaidah pemaknaan, bila isimnya inna dan kawan-kawan itu diakhirkan, itu boleh diberi makna yaitu fa'il, mubtada dan maf'ul bih. Jadi di sini boleh kita memberikan makna hanya sebatas makna, itu dimaknai dengan kalimat fa'il. Laitah menawa lana iku tetap kaduwe kita mislama opo sak padani perkoro. Seperti itu. Jadi kalau ada isimnya laitah, isimnya inna dan kawan-kawan, itu bila diakhirkan itu bisa bermakna, yang pertama adalah bisa bermakna fa'il, ya, bisa bermakna yaitu mubtada, bisa bermakna yaitu adalah maf'ul bih. Nah, seperti itu. Hanya makna saja ya. Hanya makna saja, bukan kedudukannya menjadi fa'il. Hanya memantaskan makna. Seperti itu. Bisa dimaknai yaitu laita menawa lana iku tetap kaduwe kita mislama utawi sak padane perkoro dan seterusnya. Paham ya? Jadi kalau ada isimnya innah dan kawan-kawan itu diakhirkan, itu bisa diberi makna fa'il, bisa diberi makna mubtada, bisa diberi makna maf'ul bih. Tinggal makna mana yang lebih cocok kalau dimaknakan seperti itu, kalau diakhirkan. Paham ya? Nah, seperti itu. Makanya di dalam kata mislah itu ada tanda fa'il. Kenapa kok bisa diberi tanda fa'il? Alasannya isimnya innah dan kawan-kawan bila diakhirkan bisa bermakna fa'il, bisa bermakna mubtada, juga bisa bermakna maf'ul bih. Seperti itu. Paham ya? Itu cuma sebatas makna. Tapi kalau seumpamanya mubtadanya itu didahulukan, ndak mempunyai makna, langsung innallaha sak temeni Allah. Itu kalau didahulukan. Kayak begitu. Baru kalau diakhirkan boleh diberi makna tambahan fa'il, mubtada atau
maf'ul bih. Nah, itu seperti itu. Paham ya? Selanjutnya kita masuk temannya inna, yaitu ka'anna. Bermana koyo-koyo sak temeni. Koyo-koyo sak temeni. Baca contoh ayat yang pertama, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyanum marsusun ka'annahum bunyanum marsus. Ka'anna amalnya seperti itu menasabkan mubtada dan merafakan khabar. saya. Ka'annahum bunyanum marsusun, itu sebelum kemasukan ka'anna ini dibaca hum bunyanun marsusun. Bunyanum marsusun. Ini sebelum kemasukan yang namanya yaitu ka'anna. Langkah awal kalau kita membahas susunan kalimat sempurna itu, kita harus menentukan bayangan titik koma beserta awal kalimatnya. Titik koma awal kalimat. Setelah menentukan bayangan titik koma beserta awal kalimatnya, kita masuk ke dalam rumus utama, yaitu tentukan semua jenis kalimatnya. Hum ini jenisnya kalimat isim, bunyanun juga kalimat isim, marsusun juga kalimat isim. Semuanya dinamakan kalimat isim. Setelah menentukan di sini yaitu jenis kalimatnya, kita tentukan yang namanya yang akan kita bahas yaitu awal kalimatnya. Di awal kalimatnya yaitu kita menemukan isim. Bila isim akan kita terapkan rumus A1-nya. Di dalam rumus A1-nya, karena di sini adalah termasuk isim dhamir, makrifat nakirohnya adalah mabni mu'rabnya, mabni mudzakkar muannasnya, mufrad tasniyah jamaknya jama'. Masuk ke rumus A2 jenisnya isim atau isim dhamir. Paham nggih? Selanjutnya kita akan bahas di dalam rumus A3-nya. Di rumus A3-nya jadikan susunan kata itu minimalnya yaitu terdiri dari mubtada plus khobar. Maka di sini kita pahami hum ini adalah sebagai isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat di sini kedudukannya menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Tidak dibaca rafa. Kenapa? Karena dhamir itu hukumnya mabni. Maka hum di sini dinamakan yaitu kedudukannya adalah mahal rafa. Karena menempati tempatnya rafa. Di kaidah perangkaiannya di mana ada mubtada pasti di situ ada khobar. Maka bunyanun di sini kedudukannya adalah menjadi khobar. Paham ya? Khobar juga hukumnya rafa. Makanya dibaca bunyanun. Paham ya? Kayak begitu. Marsusun nanti akan dibahas bab selanjutnya. Ini kedudukannya adalah menjadi sifat atau naat. Paham ya? Seperti itu. Lah, maka di sini kita pahami susunan kalimat sempurnanya yaitu adalah mubtada plus khobar.
Berarti di sini hanya terdiri dari mubtada plus khobar. Mubtada plus khobar. Lah di sini kita bahas lagi, sedangkan khobarnya itu terdiri dari yang namanya man'ut atau kita pahami dari atas mubtada plus khobar. Sedangkan khobarnya terdiri dari yaitu man'ut dan na'at. Paham ya? Bunyanun di sini adalah man'utnya, na'atnya adalah marsusun. Paham tidak? Dan kesemuanya di sini dinamakan susunan jumlah ismiyah. Paham ya? Seperti itu. Lah, di saat kemasukan ka'anna, di sini dibaca ka'annahum, ya, ka'annahum, kemudian dibaca bunyanun, di sini dibaca marsusun, maka di sini bayangan titiknya memakai ka'anna, ya, bayangan titiknya memakai ka'anna, komanya marsusun, awal kalimatnya yaitu adalah hum. Dan hum di sini karena kemasukan ka'anna sekarang bukan menjadi mubtada lagi tapi menjadi isimnya ka'anna. Dan isimnya ka'anna itu hukumnya nasab. Jadi hum di sini i'rabnya adalah mahal nasab. Karena isimnya ka'anna itu hukumnya nasab. Maka di sini terdiri dari bunyanun di sini khobar dan marsusun di sini menjadi yaitu na'at atau sifatnya yang sudah dibahas sebelah. Lah di saat kalau sudah kemasukan ka'anna berarti rumus A3-nya tinggal nambah yaitu adalah titik plus mubtada plus khobar. Paham ya? Namun nanti setiap dari kalau kita sudah belajar di pemahaman lebih lagi, setiap innah dan kawan-kawan itu nanti mempunyai faedah makna. Contoh inna itu berfaedah li taukid, anna berfaedah li taukid, ka'anna berfaedah li tasbih, laita berfaedah li tarajji dan seterusnya. Paham ya? Nah, kalau ka'anna ini faedahnya adalah li tasbih untuk menyerupakan. Jadi orang Islam itu ibaratkan kayak seperti bangunan yang saling menguatkan. Jadi satunya sakit, yang lainnya juga ikut sakit. Satunya bahagia, yang lainnya juga harus ikut bahagia. Kayak gitu. Makanya dikatakan ka'annahum koyo sak temeni atau koyo-koyo sak temeni wong Islam atau koyo-koyo sak temeni duluri wong Islam bunyanun iku koyo bangunan marsusun kang den acor atau marsusun kang saling nguatake dan seterusnya. Paham ya? Seperti itu. Makanya kalau ada kata-kata contohnya seperti ada kata-kata ka'anna Zaidan badrun. Berarti maksudnya Zaid itu diserupakan kayak seperti rembulan. Seperti itu. Paham ya? Nah, itu nanti akan dipelajari di praktek. Ada pertanyaan? Tambah. Nah, sampai di sini paham ya? Kalau paham kita lanjut sekarang ke la ya. La ini dinamakan sebagai la lina fil jinsi. Pengamalan la itu sama seperti pengamalan inna. Yang mana isimnya dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa. Namun bedanya isimnya Allah itu harus nakirah. Isimnya Allah. Bentuknya itu harus nakirah. Itu isimnya Allah. Yang mana nakirah itu peninjauannya dari makna maupun dari tanda. Tapi kalau isimnya Allah itu bisa
dipahami dengan makna. Isimnya la nakiroh, hukumnya nasab tanpa al dan tanpa tanwin. Kebanyakan khobarnya dibuang. Tujuan la tersebut untuk menghilangkan segala jenis. Contohnya la haula, tanpa harokat dibaca la haula menjadi la haula. Contoh yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah dibaca nasatan karena menjadi isimnya la khabarnya dibuang, yaitu maujudun, dasarnya amalain. Jad al wasa'a fi dal babi is idal muradu ma sebelum kemasukan ilaha itu, sebelum kemasukan yang namanya Allah, ya, sebelum kemasukan yang namanya Allah, itu aslunya adalah ilahun maujudun, ya, ilahun maujudun. Kata ilahu di sini ini asluhunya adalah ilahu maujudun illallahu. Ini asluhunya. Pembahasan pertama, kita pahami kalimat ilahun dan kalimat maujudun. Kalau kita mau membahas tentang bayangan titik koma beserta awal kalimatnya, ini kesempurnaan kalimat koma. Paham ya? Setelah itu kalau kita mau mengetahui bagaimana kedudukannya, ilahun ini menjadi mubtada, maujudun ini kedudukannya adalah menjadi khobar. Paham ya? Seperti itu. Lah setelah kemasukan la, maka bayangan titiknya memakai la linafil jinsi, komanya memakai Allahu, awal kalimatnya memakai ilahun. Lah sekarang kalau sudah kemasukan la, maka sekarang yaitu penerapan kaidah pemahaman Allah kita praktekkan ke lafaz ilahun. Dijelaskan isimnya la itu hukumnya nasab, maka jadinya dibaca ilah. Kemudian lagi isimnya Allah itu bentuknya nakirah. Ilahun itu nakirah, artinya Tuhan, bentuknya umum. Paham ya? Bentuknya umum. Lah kemudian kaidahnya juga disampaikan, kebanyakan khobarnya Allah itu dibuang. Jadi la ilaha illallahu itu asluhunya la ilaha maujudun illallahu. Yang menjadi khobar itu adalah kalimat maujudun, yang artinya la ilaha ora ono pangeran iku maujud illallahu kecoba Allah. Sehingga kata kalimat khobar dan kata kalimat maujudun ini disingkat dengan kho dan mim. Kho itu artinya kedudukannya menjadi khobar,
maujudun mim ini artinya adalah khobarnya diawali dengan huruf mim, yaitu kata maujudun. Paham ya? Maka dikatakan la ilaha ora ono pangeran iku maujud atau iku ono illallahu kejaba Allah. Paham ya? Seperti itu. Nah, disebut di sini seperti itu. Nah, kalau selanjutnya di sini prakteknya apakah semua khobarnya la itu harus dibuang? Cuma kebanyakan saja. Ada yang enggak dibuang seperti itu. Kebanyakan saja. Contoh yang enggak dibuang yaitu kita menemukan contoh la qauma qaimuna illa, contohnya Zaidan. Seperti ini. Kayak begitu. Bisa dibaca illa Zaidan atau bisa dibaca illa Zaidun. Nah, nanti dibahas di para praktek untuk illanya. Maka di sini la qauma isimnya la mana qauma. Sedangkan khobarnya la qaimuna. La qauma ora ono kaum qaimuna iku ngadeg illa Zaidan kejaba Zaid. Nah, itu bahasanya. Cuma kebanyakan itu dibuang. Seperti ini kebanyakan dibuang kayak seperti ini. Ini dibuang kebanyakan. Kalau dibuang itu mentakbirkan atau mengira-ngirakan lafadz kata maujudun. Paham ya? Itu kalau dibuang. Maka nanti kalau tanda khobarnya tinggal dikasih kho dan mim. Kho itu tanda khobar, mim itu adalah tanda kalau khobarnya diawali dengan kalimat huruf maujudun. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu maksudnya di sini. Kemudian keterangan tambahannya juga disampaikan. La-nya disebut sebagai la linafil jinsi. La ilaha illallah. Allahu itu sebagai badalnya dan Allah itu sebagai badalnya Allah dan isimnya. Jadi kata Allahu itu dibaca rofa itu disebabkan karena menjadi badal. Ya. Jadi bahasa kita di sini la ilaha maujudun illallah. Jadi Allah ini kedudukannya menjadi badal. Badal dari mana? Badal dari la dan isimnya. Bukan dari ilahat Allah dan isimnya. Kayak begitu. Badal dari la dan isimnya. Yang sejatinya Allah dan isimnya itu adalah kedudukannya adalah menjadi mubtada. Jadi badal itu harus sesuai dengan mubdal minhunya. Berarti kalau la dan isimnya ini dibuang dengan kata-kata kalimat la ilaha maujudun illallah, ini artinya sama. Contoh seandainya kita buang kata la dan isimnya dibaca Allahu maujudun. Ini pengertiannya sama. La ilaha maujudun illallah artinya tidak ada Tuhan itu ada kecuali Allah. Maksudnya Allah yang ada. Allah maujudun yang ada ya Allah. Karena nanti akan dijelaskan badal itu. Bila badal ini Allah ini menjadi badal. Kalau kata yang dibadali ini yang disebut dengan mubdal minhunya ini dibuang. Maka badal bisa mengganti kedudukan dan tidak merubah pemahaman. Jadi la ilaha maujudun illallah artinya Allah ada. Allahu maujudun artinya juga Allah ada. Paham ya? Kayak begitu. Jadi bukan jadi badal dari ilahnya toh. Kalau jadi badal dari ilahnya pasti sampai ada pertanyaan. Kenapa kok dibaca rofa?
Kayak begitu. Karena badal itu dalam i'rab harus sesuai dengan mubdal minhunya atau kata yang dibadali. Tapi menjadi badal Allah dan isimnya. Yang mana hakikatnya Allah dan isimnya ini adalah termasuk yaitu mubtada. Nah, gitu loh. Sedangkan mubtada itu hukumnya rofa. Makanya Allahu itu dibaca rofa karena menjadi badal dari Allah dan isimnya. Paham ya? Seperti itu. Itu maksudnya seperti itu. Kalau sudah ada pertanyaan enggak sebelumnya? Untuk isimnya inna tuh. Kenapa? Kan kalau di rumus A3-nya kita mengasih titik. Iya. Ada Iya. khobar gitu. Ya. Nah, anak-anak kita kebanyakan walaupun dia sudah dibaca nasab innallaha itu tanda mubtadanya masih katut. Iya. Dikasih. Itu salah apa enggak gitu. Soalnya sampai ke tes juga anak-anak salah itu kadang di situ. Ya itu kebanyakan seperti itu. Cuma kalau penerapannya kalau sudah mubtada'nya itu di awal, itu tanda mubtada'nya sudah ada. Jadi langsung dibaca innallah sak temani Allah gitu. Bukan innallaha sak temani utawi Allah ndak. Jadi langsung kayak gitu. Cuma kalau diakhirkan itu bisa diberi makna mubtada, fa'il ataupun maf'ul bih. Itu kalau diakhirkan. Bukan masalah mananya jelas ini. Tanda. Tanda. Iya, makanya dikasih tahu seperti itu. Jadi kalau sudah kemasukan inna, ini sekarang menjadi isimnya inna. Jadi tanda mubtada'nya ini sudah tidak ada gitu. Kepada adik-adik seperti itu. Terus sering keliru terus di situ walaupun udah sering balik lagi itu. Makanya itu kan butuh latihan namanya bahasanya seperti itu. Sedangkan kita terapkan A3-nya kan pakai mubtada juga gitu. Ya kayak gitu. Karena emang susunan dari mubtada. Makanya istilahnya ya titik mubtada khobar gitu. Kayak seperti itu. A3-nya gimana? A3-nya Tetap titik mubtada plus khobar. Kalau berubah titik. titik isimnya inna gitu enggak. Titik mubtada plus khobar. Jadi innanya dibayangkan sebagai titik. Oh. Kayak gitu. Jadi isimnya inna tetap dinamakan mubtada. Nah, kayak begitu. Itu kalau rumus A3-nya. Karena inna dan kawan-kawan itu bisa dibayangkan sebagai titik. Sama dengan nanti kana. Kana dan kawan-kawan juga bisa dibayangkan titik. Jadi kana itu bisa fi'il ya bisa amil nawase. Cuma lebih pasnya itu ke amil nawase nanti. Kayak begitu prakteknya. Alasannya tidak ditampakkan itu kedudukannya, alasannya cuma menjadi isimnya saja. Iya, karena menjadi isimnya saja. Ada pertanyaan? Enggak ada? Lanjut? Sudah jam 9. Tapi libur sekarang. Lanjut. Sampai kanah gitu. Sampai kanah. Nah. Selanjutnya yaitu amil nawasih yang ketiga yaitu kanah dan kawan-kawan. Kanah dan kawan-kawan, kana bermakna ono, laisah bermakna ora ono. Pengamalannya merofakkan mubtada menjadi isimnya kana dan kawan-kawan, menasabkan khobar menjadi khobarnya kana dan kawan-kawan. Asalnya Allahu ghafurur rahimun, kemasukan kana menjadi kanallahu ghafuron rahiman.
Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Langkah awal untuk kita membahas susunan kalimat sempurna itu, pertama kita harus menentukan kata yang bisa kita bayangkan sebagai titik, koma beserta awal kalimat. Setelah kita menentukan bayangan titik, koma beserta awal kalimatnya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan jenis kalimatnya atau rumus utama bedakan isim, fi'il, dan huruf. Yang sudah kita ketahui, Allahu ini isim, Ghafurun juga isim karena tanwin, Rahimun juga isim karena tanwin. Setelah itu kita akan membahas yaitu awal kalimatnya. Karena awal kalimatnya itu jenisnya termasuk isim, maka isim kita akan terapkan rumus A1, marifat nakironya marifat. Jelas marifat, kalau isim marifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Paham ya? Kaidah perangkaiannya setelah mubtada harus ada khobar. Ghafurun ini adalah khobar, Rahimun ini adalah khobar yang kedua. Maka rumus A3-nya itu terdiri dari mubtada plus khobar plus khobar. Kesemuanya dinamakan susunan jumlah ismiyah. Paham ya? Lah sekarang kalau sudah kemasukan kana, maka mubtada sekarang bukan menjadi mubtada lagi tapi menjadi isimnya kana. Isimnya kana itu hukumnya rofa. Maka dibaca kanallahu. Selanjutnya yaitu Ghafurun sekarang bukan jadi khobarnya dari mubtada tapi khobar dari kana. Khobar kana hukumnya nasab. Maka dibaca yaitu Ghafurun Rahiman. Paham ya? Seperti itu. Nah, maka di sini dijelaskan juga karena kana ini nanti akan dibahas di jilid 4 dan juga akan dibahas di praktek. Kana ini bukan hanya amil nawaseto, tapi kana ini juga dinamakan sebagai fi'il. Maka Allahu yang dibaca rofa yang menjadi isimnya kana ini juga sebenarnya adalah fa'il dari kana. Maka dibaca kana ono Allahu sinten Allah. Lah kemudian Ghafurun ikudet kang ngapura, Rahimun tur ikudet kang welas asih. Seperti itu. Maka kalau kita di sini menerapkan yaitu rumus A3-nya terdiri dari titik plus mubtada plus khobar plus khobar. Seperti itu. Jadi kana selaku amil nawasih itu dibayangkan sebagai titik. Baru penerapan kana itu tidak memakai mubtada dan khobar itu kalau sudah masuk ke dalam praktek
Kana itu hanya dibayangkan sebagai fi'il saja. Karena nanti kana itu ada dua macam. Ada kana nakis, ada kana tam. Yang kana nakis yaitu kana amil nawasih. Kananya bisa dibayangkan fi'il, kananya juga bisa dibayangkan amil nawasih. Paham ya? Tapi kalau kana itu kana tam, kananya hanya dibayangkan sebagai fi'il saja. Seperti itu. Baru kalau ditanyakan rumusnya memakai rumus B3, yaitu fi'il plus fa'il. Itu nanti akan dibahas di jilid 4. Paham ya? Nah, di situ nanti ada pembahasannya masing-masing. Maka dikatakan di keterangan tambahannya disampaikan kata yang mempengaruhi mubtada juga bisa dibayangkan sebagai titik. Itu sudah dijelaskan tadi ya. Tanda fa adalah singkatan dari fa'il dalam kurung pelaku yang berakal. Tanda fa tanpa alif adalah singkatan dari fa'il dalam kurung pelaku yang tidak berakal. Kata yang asalnya mubtada menjadi isimnya kana, maka memberi maknanya dengan sopo atau opo. Paham ya? Kalau sudah kemasukan kana, bukan mubtada lagi tapi menjadi isimnya kana plus fa'ilnya kana, maka dimaknai sopo atau opo. Paham ya? Selanjutnya latihan memberi makna bersama-sama. Kana lan ono Allahu sinten Ghafurun iku zat kang akeh ngapurani, Rahiman tur iku zat kang welas. Kita buka halaman 19. Teman dari kana selanjutnya laisa. Kana bermakna ono, tapi kalau laisa bermakna ora ono. Jadi di sini termasuk teman dari kana. Pengamalannya sama, merofakkan mubtada menjadi isimnya laisa dan menasabkan khobar menjadi khobarnya laisa. Namun kebanyakan khobar dari laisa itu diawali dengan huruf ajar. Nah, itu bahasa. Cuma kebanyakan ya. Tapi kalau gak terdiri dari huruf jar bisa-bisa saja. Contohnya alaikum junahun, kemasukan laisa menjadi laisa alaikum junahun. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zintiqamin alaihissallahu bi azizin dintiqam. Laisa amalnya seperti kana, merofakan mubtada menjadi isimnya, menasabkan khobar menjadi khobarnya, dasarnya kata alaikum junahun sebelum kemasukan laisah. Cara pertama sebelum kita membahas kata per kata, kita tentukan dulu bayangan titik komanya. Titik, koma, awal kalimat.
Setelah menentukan bayangan titik koma beserta awal kalimatnya, baru kita terapkan rumus utamanya. Bedakan jenis kalimatnya isim, fi'il, huruf. Alai, ala ini huruf. Akum ini isim, junahun ini juga isim. Setelah menentukan yang namanya rumus utamanya, baru kita tentukan awal kalimatnya. Karena awal kalimatnya itu terdiri dari ala itu termasuk huruf jar. Dijelaskan bila ada huruf jar di awal kalimat itu kedudukannya menjadi khobar muqaddam. Dengan syarat kata setelahnya harus ada kata yang pantas untuk menjadi mubtada muakhar. Lah, mubtada dan khobar itu hukumnya rofa. Kemudian kenapa kok khobarnya kok tidak dibaca rofa? Karena terdiri dari huruf hukumnya mabni. Maka di sini dinamakan sebagai maharo rofa. Jadi susunan kalimat sempurna atau rumus A3-nya yaitu terdiri dari yaitu khobar plus mubtada. Dan khobarnya terdiri dari jar majrur. Paham ya? Seperti itu. Lah, setelah kemasukan laisa ya, maka kata alaikum di sini menjadi khobar, bukan khobar dari mubtada, tapi khobarnya dari laisa. Khobarnya dari laisa. Khobarnya dari laisa. Lah kalau di sini kita mau membahas bayangan titiknya ini memakai laisa, komanya adalah junahun, alaikum ini adalah awal kalimatnya. Seperti itu. Karena alaikum junahun selaku susunan kalimat sempurna khobar mubtada setelah kemasukan laisa, sekarang alaikum ini kedudukannya menjadi khobar dari laisa. La khobarnya laisa itu hukumnya nasab, berarti di sini yaitu disebut dengan mahal nasab. Paham ya? Lah sedangkan isimnya dari laisa itu hukumnya rofa. Karena laisa ini juga termasuk tebetnya dari kana, maka isimnya laisa itu juga mempunyai tanda makna yaitu adalah fa'il. Maka diartikan dikatakan juga khobar yang terdiri dari jar majrur itu menyimpan makna kainun istaqarra, bermakna tetap. Jadi laisa kainun alaikum junahun itu kalau seakan-akan ditampilkan makna tetapnya. Maka diartikan laisa ora ono alaikum iku tetap ing atase sira kabeh junahun opo bagian. Itu kalau kemasukan laisa. Tapi kalau tidak kemasukan laisa, alaikum iku tetap ing atase sira kabeh junahun utawi apa bagian apa dosa dan seterusnya, gak paham. Nah, dosa ya gitu. Paham ya? Kayak begitu. Lah di sini. Lah kana dan laisa itu beda. Ya. Kalau kana dan kawan-kawan selain dari laisa, ini yang disebut dengan istilah adalah fi'il mustaq. Ya. Artinya bisa ditasrif kana yakunu kaunun. Tapi kalau laisa, ini dinamakan sebagai fi'il jamid. Artinya apa? Tidak bisa ditasrif. Laisa itu gak punya mudhari. Laisa juga gak punya amar. Ya laisa. Lah fi'il mustaqnya itu, fi'il jamidnya itu mengenaknya yaitu adalah fi'il madi jamid. Langsung gitu saja. Fi'il madi jamid. Tambahin itu. Jadi laisa itu cuma fi'il madi to. Cuma fi'il madinya to. Dinamakan fi'il madi jamid. Jadi laisa itu tidak bisa ditasrif, tapi kalau di lugawi itu bisa.
Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna bisa kalau ditasrif lugawi. Tapi kalau ditasrif istilahi itu gak bisa. Kalau ditasrif lugawi pakai lugawi apa? Pakai lugawi madi. Itu laisa. Seperti itu. Pakai lugawi madi. Paham ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berarti kedudukannya karena sama laisa itu harus ditampakkan ya? Fa'il. Apanya? Harus ditampakkan. Fa'il. Fa'il. Fa'ilnya. Fa itu loh. Ya enggak, bisa gak ditampakkan ya bisa. Enggak kalau di soal nanti. Di soal mana? Maksudnya di ngerjain soal ini apa? Tes harus ditampakkan apa enggak? Ya, Kedudukannya, kedudukannya. Oh ya, ditampakkan bisa, gak ditampakkan bisa. Cuma kalau untuk ke jilid 3-nya itu dicontohkan ditampakkan dulu. Pratega ditampakkannya itu nanti kalau sudah nyampe ke jilid 4. Fa'il itu ada fa'il dohir, ada fa'il domir. Itu baru bisa. Kayak begitu. Itu kalau sudah nyampe jilid 4 dan sudah dipahami di pra-prakteknya. Kayak begitu. Apalagi? Gak ada pertanyaan ya? Kalau gak ada, sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.